Baiklah teman-teman, kali ini kita akan menyelesaikan masalah 3.1, yaitu membuat segitiga AND dengan cara duplikasi sudut A, sudut N, dan sudut D. Pertama, kita buat sudut A dan sudut N yang akan diduplikasi dengan menggunakan fitur interval between two points. Kemudian kita buat sudut A-nya seperti gambar di masalah 3.1. Kemudian kita akan mengukur sudut A-nya menggunakan fitur angle. Klik titik C, B, dan A. Dan didapatkan sudut A-nya yaitu 63,43 derajat. Kemudian kita buat sudut N-nya dan kita ukur sudut N-nya menggunakan fitur angle. Klik titik E, D, dan F. Dan didapatkan sudut N-nya yaitu 52,13 derajat. Selanjutnya, kita beri nama sudutnya menggunakan fitur ABC text. Kita beri nama sudut A, dan kemudian sudut N. Kemudian kita akan membuat garis kerja menggunakan fitur interval between two points dengan panjang terserah kita. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran yang berpusat di titik B dengan jari-jari memotong dua kaki sudut A dengan menggunakan fitur Circle Center and Radius. Kita klik titik B dengan jari-jari sama dengan 1. Setelah itu, kita cari titik potong antara lingkaran dengan kaki kedua sudut menggunakan fitur intersect. Setelah didapat, kita lakukan hal yang sama ke sudut N. Kita buat lingkaran menggunakan fitur Circle Center and Radius di titik D dengan jari-jari yaitu 1. Dan kemudian kita cari titik potong antara lingkaran dengan kedua kaki sudut menggunakan fitur intersect. Dan didapat titik potongnya KL. Selanjutnya, kita buat titik pada garis kerja
menggunakan fitur Point on Object, klik garisnya, dan didapat titik M. Kemudian, kita akan membuat lingkaran di titik M dengan jari-jari yang sama, yaitu menggunakan fitur Circle, Center, and Radius. Kita klik titik M dengan jari-jari sama dengan 1. Kemudian, kita akan menduplikasi sudut A ke arah kiri. Maka kita akan cari titik potongnya dengan menggunakan fitur Intersect. Klik lingkaran dan garis kerjanya. Dan didapatkan titik N dan titik O. Kemudian, kita buat lingkaran di titik N menggunakan fitur Circle, Center, and Radius. Dengan jari-jari IJ. Agar sama dengan sudut A. Kemudian, kita cari titik potong kedua lingkaran menggunakan fitur Intersect. Dan didapatkan titik Q dan titik P. Selanjutnya, kita hubungkan titik M dan titik Q menggunakan fitur Line. Nah, kita sudah dapatkan duplikasi sudut A. Kemudian, kita ukur menggunakan fitur Angle. Kemudian, kita klik titik Q, titik M, dan titik N. Dan didapatkan sudut yang sama, yaitu 63,43 derajat. Selanjutnya, kita hilangkan gambar dan label yang tidak diperlukan. Selanjutnya, kita akan membuat duplikasi sudut N di sebelah kanan. Kita akan membuat lingkaran di titik O menggunakan fitur Circle, Center, and Radius dengan jari-jari QL sesuai dengan sudut N. Kemudian, kita cari titik potongnya menggunakan fitur Intersect antara dua lingkaran. Dan didapatkan titik S dan titik R. Kemudian, kita hubungkan titik M dan titik S menggunakan fitur Line. Dan kita akan ukur menggunakan fitur Angle. Kemudian, klik titik O, M, dan S. Nah, didapatkan sudut yang sama dengan sudut N, yaitu 52,13 derajat. Selanjutnya, kita hilangkan gambar dan label yang tidak penting.
Selanjutnya kita akan mengukur sudut D di antara sudut A dan sudut N menggunakan fitur angle. Lalu klik kaki sudutnya dan didapat sudut baru, yaitu sudut D yang besarnya 64,44 derajat. Selanjutnya, setelah semua sudut diduplikasi, kita akan membuat segitiga dari ketiga sudut ini, yaitu sudut A, sudut N, dan sudut D. Selanjutnya, kita akan menduplikasi sudut N pada kaki sudut di sebelah kanan. Kita klik fitur Circle Center and Radius di kaki sudut di sebelah kanan. Dengan jari-jari LK agar sama dengan sudut N. Kemudian kita buat garis menggunakan fitur Parallel Line. Kita klik garis kerja dan kita klik di titik pusat lingkaran, yaitu titik T. Kemudian kita cari titik potong menggunakan fitur Intersect. Kita klik lingkaran dan garis yang ini. Dan didapat titik U dan titik P. Kemudian kita cari titik potong kaki sudut dengan lingkaran dan didapat titik W dan titik Z. Selanjutnya, kita ukur sudutnya menggunakan fitur angle di sudut UTW. Kita menggunakan fitur angle. Klik titik U, titik W, dan titik U, titik T, dan titik W. Dan didapatkan sudut 52,13 derajat yang merupakan duplikasi sudut N. Kemudian kita cari titik potong antara dua garis yang ini dan garis yang ini menggunakan fitur Intersect. Dan didapatkan titik A. Selanjutnya kita akan mencari besar sudut M, A, dan T menggunakan fitur angle. Kita klik titik M, A, dan T. Dan didapatkan besar sudutnya sama dengan sudut A, yaitu 63,43 derajat. Dengan demikian, kita telah membuat segitiga dari sudut A, N, dan D. Selanjutnya, kita hilangkan label dan gambar yang tidak diperlukan agar gambar terlihat lebih rapi.
Dan kita beri nama segitiganya menggunakan fitur ABC Text. Sudut A, sudut N, dan sudut D. Itulah penyelesaian masalah 3.1 dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas masalah 3.2, yaitu membuktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pertama, kita buat lingkaran menggunakan fitur circle with center stroke point dengan jari-jari sembarang. Kemudian kita buat diameter lingkaran menggunakan fitur interval between two points. Selanjutnya, kita ganti titik-titik ini agar sesuai dengan buku. Kita ganti titik A menjadi titik O. Titik B kita ganti menjadi titik C. Titik C1 kita ganti menjadi titik A. Selanjutnya, kita buat titik B dengan menggunakan fitur point on object. Kita buat di lingkarnya. Dan kita hubungkan dengan titik O menggunakan fitur interval between two points. Kemudian kita hubungkan dari titik B ke titik A. Selanjutnya, kita buat garis BO menjadi garis putus-putus. Kita ubah garis BO menjadi garis putus-putus. Agar sama dengan buku. Dan kita hilangkan gambar dan label yang tidak diperlukan. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah panjang BO sama dengan panjang garis AO dengan menggunakan fitur distance or length. Dan didapatkan garis BO sama dengan 2,83 dan garis AO 2,83 yang panjangnya sama, yaitu 2,83. Karena panjang garis BO sama dengan garis AO, maka segitiga AOB adalah segitiga sama kaki. Akibatnya,
Sudut pada kaki segitiga juga memiliki besar sudut yang sama. Dapat kita buktikan dengan menggunakan fitur angle. Klik titik A, B, dan C, dan O. Dan didapatkan sudut sebesar 23,1 derajat. Kemudian kita akan memeriksa sudut OAB dan besarnya, apakah besarnya juga sama. OAB. Jadi sudut ABO sama dengan sudut OAB. Garis BO sama dengan garis AO. Dan sudut A sama dengan sudut B. Selanjutnya kita akan membuktikan sudut eksterior segitiga, yaitu sudut BOC sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO. Dapat kita buktikan dengan menggunakan fitur angle, titik C, O, dan B. Didapat besar sudutnya 46,21 derajat. Terbukti bahwa sudut BOC sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO, yaitu empat puluh 46,21 derajat sama dengan 23,1 derajat ditambah 23,1 derajat. Dari gambar terlihat bahwa sudut BAC merupakan setengah dari sudut BOC. Dapat kita tuliskan
sudut BAC sama dengan setengah sudut BOC. Dari gambar terlihat bahwa sudut BAC merupakan setengah dari busur BC. Karena semakin besar sudutnya, maka semakin panjang pula busurnya. Jadi terbukti bahwa sudut BAC sama dengan setengah busur BC, atau sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Kita tuliskan sudut BAC sama dengan setengah busur BC. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai 3.3, yaitu diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen. Buktikan bahwa luas ABCD adalah setengah H dikali B ditambah B aksen. Pertama, kita buat trapesium dengan menggunakan fitur interval between two points. Kemudian, buat garis tinggi di titik B menggunakan fitur perpendicular line. Dan buat garis tinggi di titik D menggunakan fitur parallel line. Kemudian hubungkan titik C ke titik E menggunakan fitur interval between two points. Kemudian cari titik potong antara garis I dan garis J menggunakan fitur intersect. Lalu hubungkan titik B ke titik F dan titik E ke titik D menggunakan fitur interval between two points. Lalu hilangkan label dan gambar yang tidak diperlukan. Buat garis BF, garis CE, dan garis DE menjadi garis putus-putus agar sama seperti yang ada di buku. Kita ganti garis M menjadi garis H karena itu tinggi trapesiumnya. Dan kita ubah F menjadi E. Dan kita ubah E1 menjadi
Lalu kita ubah juga N menjadi H. Dan titik I kita ubah menjadi B. Dan G kita ubah menjadi B aksen. Kemudian kita membuat diagonal BD dengan menggunakan fitur interval between two points dengan menghubungkan titik B ke D. Kita ubah garis BD menjadi garis putus-putus. Kemudian dapat dilihat pada gambar bahwa kita dapat mencari luas trapesium ABCD dengan menjumlahkan segitiga ADB dan segitiga BCD. Dapat kita tuliskan menggunakan fitur ABC Text. Luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ADB ditambah luas segitiga BCD. Kita akan membuktikannya dengan mengukurnya. Pertama, kita gunakan fitur poligon. Klik titik A, B, D, dan ke A lagi. Selanjutnya, klik titik B, C, D, dan ke B lagi. Kita ukur luasnya menggunakan fitur area. Klik poligon ADB dan poligon BCD. Dan didapatkan poligon ADB yaitu 16,5 dan poligon BCD yaitu 7,5. Kemudian dengan menggunakan poligon kita akan mengukur trapesium ABCD. Lalu klik area. Didapat trapesium ABCD sama dengan 24. Nah, 24 itu didapat dari 16,5 ditambah 7,5. Jadi terbukti bahwa luas trapesium sama dengan luas segitiga ADB ditambah luas segitiga BCD. Dapat kita tuliskan bahwa luas segitiga ADB dan luas segitiga BCD sama dengan setengah
BH setengah dikali BH ditambah setengah dikali B aksen H sama dengan setengah H dikali B ditambah B aksen. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbukti luas trapesium ABCD sama dengan setengah H dikali B ditambah B aksen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.